Halo Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mai Bung Amah, asal SD Masehi Prayawang. Pada video kali ini saya ingin berbagi praktek baik tentang pengolahan kapas menjadi benang secara manual. Selamat menyaksikan video berikut ini. Apakah kalian sehat hari ini? Sehat, Bu. Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Nah, Ibu pimpin sesuai dengan keyakinan Ibu, berdoa mulai. Pas selesai. Anak-anak, kita mau belajar tentang pemanfaatan tumbuhan kapas secara manual, benang secara manual, supaya kapas yang ada di pekarangan rumah kita itu tidak terbuang begitu saja. Kita harus berusaha untuk membuat benang dari kapas. Nah, membuat benang dari kapas sebenarnya mudah saja karena bahannya kapas yang kita petik dari pekarangan rumah kita, lalu kita jemur. Setelah kapas ini dijemur, kita pisah dia punya biji. Memisahkan bijinya, coba ambil, pisahkan. Yang kurang bagus dibuang, yang hitam-hitam dibuang ya. Nah, setelah kita bersihkan, dia akan seperti ini. Ini yang sudah bersih ya, sudah dipisahkan dari bijinya, sudah dikeluarkan yang hitam-hitam, yang kurang bagus. Setelah itu, setelah kita bersihkan, kita jemur dulu sehingga menghasilkan kapas yang seperti ini. Dia mengembang dengan baik. Nah, setelah dijemur, kita haluskan. Kita perlu haluskan seperti ini. Kita haluskan kapas ini. Haluskan sampai betul-betul halus. Nah, ada juga alat yang kita pakai untuk menghaluskan selanjutnya. Alat-alat ini yaitu namanya yang ini. Alat ini namanya pandi. Apa? Pandi. Ini untuk menghaluskan supaya dia lebih halus lagi. Seperti ini. Setelah halus betul, harus lihat seratnya sudah halus betul. Jadah ya. Kita haluskan dengan kita menarik uratnya sampai betul-betul halus. Yang kita sudah pandi tadi, kita haluskan betul-betul halus seperti ini. Haluskan pinggir angin. Tunjuk teman. Lanjut di video seperti ini cara menghaluskan. Haluskan ini kita buatkan seperti ini. Kita gulung seperti ini.
Ini kalau dalam bahasa Sumbanya dinamakan kanuhu. Nah, yang sudah dihaluskan, dibuat seperti ini. Kita gulung-gulung seperti itu. Gulung-gulung seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, kita mengambil sebuah alat yang namanya kindi. Ini namanya apa? Nah, kindi ini alat sederhana yang terbuat dari kayu. Dua kayu, yang satunya ini kira-kira 30 cm atau 40 cm panjangnya, dan di bawahnya dibuatkan seperti ini alasnya. Nah, kindi ini berguna untuk membentuk kapas menjadi benang. Kapas diputar lalu membentuk kapas menjadi benang. Kita bisa ambil tadi ini gumpalan kapas yang kita sudah buat seperti ini. Kita letakkan jari telunjuk dan jari tengah menjepit benang, dan ibu jari dan kelingking dan jari manis menahan. Setelah kita buat seperti itu, kita memutar kindi ini. Kita memutar sehingga dan dia akan membentuk benang. Tangan kanan kita mengatur kapas yang hendak digulung oleh alat yang namanya kindi. Kapas yang sebentar kalian bisa buat seperti contoh yang ibu sudah lakukan. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengerti, bisa melihat prosesnya? Ya, bisa. Oh, ini engki. Ya. Nah, ayo engki. Harus dia posisinya selalu supaya benangnya jangan tumpuk di satu tempat. Tangan ini harus dilihat. Sudah buat yang tadi seperti itu, nanti akan membentuk benang seperti ini. Kita gulung menggunakan batu, kita buat seperti ini. Nah, benang ini sudah siap dipakai, entah untuk menjahit, entah untuk menenun. Dan di kampung ini sering menggunakan benang ini untuk bahan dasar pembuatan kain, yaitu baik itu sarung atau
kain yang dipakai oleh para pria yang namanya hingikombo atau sarung pahekong, benang yang terbuat dari kapas secara manual. Nah, harganya juga lebih mahal dari benang hasil buatan pabrik. Jadi benang yang terbuat dari bahan dasar kapas ini yang dibuat secara manual, jika dibuat tenunan harganya lebih mahal dibandingkan dengan benang yang terbuat dari bahan dasar hasil olahan pabrik. Ketika kita memiliki keterampilan untuk membuat benang yang terbuat dari kapas ini secara manual, kita sudah bisa menggunakan tumbuhan di lingkungan kita itu bermanfaat, sehingga kapas-kapas ini tidak terbuang dengan begitu saja. Kita bisa manfaatkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, menunjang perekonomian keluarga kita. Dari anak-anak kita memanfaatkan waktu luang kita untuk membuat benang secara manual. Bagaimana? Kalian sudah bisa mengerti cara membuatnya tadi? Nah, sudah. Selanjutnya nanti kalau kalian sudah SMP atau SMA, kalian sudah bisa membuat sebuah tenunan dengan menggunakan bahan dasar benang yang terbuat secara manual. Nah, alat-alat tadi yang kita pakai yaitu ini namanya apa tadi? Apa? Kalau ini namanya apa? Kendi. Nah, jadi alat-alatnya sangat sederhana dan cara membuatnya juga mudah. Mencobanya berulang-ulang. Jadi di sini kita dilatih untuk sabar. Jadi butuh kesabaran di dalam kita mengerjakan ini. Selain sabar juga dibutuhkan ketekunan, kemauan. Seperti itu. Jadi kita bukan hanya menghasilkan benang seperti ini saja, tetapi ketika melakukan praktek seperti ini kita dilatih untuk selalu sabar, terus tekun, jangan kita bosan. Selain tekun, kita juga punya kemauan. Semuanya itu bisa berhasil ketika kita memiliki kemauan yang besar. Karena ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jangankan dia menjadi kain, sedangkan satu gulungan ini saja sudah menghasilkan uang. Kalau dijual, harga jualnya, Ibu ada tanya kemarin narasumbernya, kalau satu gulungan ini sudah bisa dijual 100.000. Nah, bagaimana kalau kainnya yang dibuat lebih mahal lagi? Tidak seperti kain yang terbuat dari benang olahan pabrik. Tapi kalau secara manual seperti ini harganya lebih mahal. Dibeli oleh turis-turis asing yang datang berkunjung ke kampung Prayawang. Nah itu, mereka bukan hanya berkunjung saja, mereka bisa membeli hasil tenunan kita karena mereka ingin melihat yang unik, yang sederhana cara pembuatannya. Seperti itu. Jadi kita di rumah bisa menggunakan waktu-waktu senggang kita untuk mempraktikkan ini. Paling tidak kita sudah bisa menghasilkan benang. Sekolah juga bisa di waktu-waktu jam istirahat, jam-jam senggang kita bisa melakukan seperti ini. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan terus berlatih sehingga hasilnya juga lebih bagus, ya. Bisa? Nah, baik, kita berdoa, kita bisa pulang. Kita berdoa. Semangat. Coba. Kita semangat.